teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Yeni Motivation. Sebelum saya berbincang dengan rekan saya, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kami, channel Yeni Motivation. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau sharing kita, terlebih dahulu perkenalkan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Elin. Saya asalnya dari Flores Timur. Nah, untuk rekan saya dan terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Musiin dan asal saya dari Ambon. Oke, baik, langsung saja ya kita membahas tentang sharing kita hari tentang 4 tips meningkatkan wibawa di tempat kerja. Oke, sebelumnya itu kita tahu dulu apa itu wibawa. Nah, kewibawaan itu adalah sebuah pembawaan diri. Nah, pembawaan diri ini bisa kita rubah dengan merubah kebiasaan sehari-hari kita, sehingga orang-orang tuh dapat merasa simpatik dengan kita, sehingga mereka dapat nyaman dan mengikuti kepribadian kita. Nah, berbicara mengenai konteks kewibawaan ini, bukan berarti kewibawaan itu bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki status seperti bos, manajer, dan lain-lainnya. Jadi kewibawaan itu adalah sebuah cara penempatan diri kita dalam dunia kerja ataupun bisnis. Nah, dari Kakak Anggi boleh memberikan beberapa tips mengenai wibawa di tempat kerja. Oke, jadi yang pertama bersikap tegas. Jadi ketegasan bukan berarti kekerasan atau salah satu cara yang membuat orang menjadi takut, melainkan ketegasan itu bisa menjadi sikap yang membuat kita semakin menonjol ke atas, kayak sikap kita yang baik sehingga bisa dicontohkan oleh orang lain. Kayak ketegasan sebagai misalkan saya menjadi seorang pemimpin. Jadi otomatis saya harus tegas, karena kalau kita tidak tegas, otomatis rekan-rekan saya akan berpikir bahwa saya lemah dan apapun yang mereka buat, mereka akan langsung tahu karena saya tidak tegas dengan pekerjaan saya. Jadi itu adalah salah satu contoh ketegasan. Jadi ketegasan itu bukan berarti kita bersikap kekerasan, melainkan tegas dalam melakukan sesuatu. Baik, jadi sikap tegas dalam dunia bekerja itu tidak hanya mengenai kekerasan saja, tetapi lebih ke ketaatan, kedisiplinan, sehingga dapat memberikan contoh yang baik buat teman-teman kita. Nah, selanjutnya apalagi sih tipsnya? Ya, tips kedua adalah mampu menjadi teladan bagi orang lain. Jadi sebelum kita menjadi teladan buat orang lain, terlebih dahulu kita membentuk diri kita menjadi lebih baik. Ya, kita membangun sikap mulia atau sikap yang patut dicontohi, sehingga orang lain bisa melihat kepribadian kita. Kayak misalkan saya sebagai seorang pimpinan, otomatis mereka bangga, mereka pasti berpikir, saya juga pengen seperti dia. Otomatis saya akan menjadi pusat perhatian, karena kalau saya menjadi seorang pimpinan yang baik, otomatis saya akan menjadi pusat contoh yang baik atau pusat perhatian untuk mereka, karena mereka juga akan berpikir bahwa saya juga pengen seperti seperti saya. Baik, jadi memberikan teladan yang baik itu kayak kalau di dunia kerja tuh seperti kita masuk tepat waktu, mengikuti arahan dari pimpinan, taat terhadap peraturan-peraturan yang ada. Terus apa masih ada lagi tipsnya untuk berwibawa di dunia kerja gitu? Jadi tips selanjutnya adalah memiliki wawasan yang luas. Jadi patutnya kita harus memiliki wawasan yang luas biar cara berpikir kita itu lebih ke arah berkembang, seperti lebih modern. Otomatis kalau kita mempunyai sikap yang modern atau berpikir yang luas, semakin pula orang beranggapan bahwa Anda bisa diandalkan atau Anda bisa dipakai, gitu bahasa kasarnya. Jadi dengan memiliki wawasan luas itu dapat mempengaruhi pola pikir kita, pola bicara kita,
perilaku kita terhadap orang sehingga orang beranggapan bahwa wah dia ini memiliki wawasan yang luas sehingga orang lebih segan terhadap kita. Jadi mereka lebih menghormati, menaati kita. Oke, tips selanjutnya adalah berpenampilan profesional. Berpenampilan profesional memang belum tentu mencerminkan isi hati kita atau kepribadian kita. Namun dengan berpenampilan profesional akan menjadi salah satu faktor utama atau kita akan menjadi pusat perhatian. Karena dengan berpenampilan profesional otomatis di dalam perusahaan akan bangga terhadap kita juga bisa dipakai atau bisa diandalkan. Contoh kecil, saya bekerja sebagai seorang model, otomatis saya harus berpakaian seperti orang model yang profesional karena tidak mungkin saya sebagai seorang model tapi saya berpakaiannya seperti orang pekerja biasa atau orang warung lah, kan tidak mungkin. Jadi dengan berpakaian profesional akan membangun diri kita lebih menjadi baik, lebih bisa dipandang lah gitu. Jadi dengan berpenampilan profesional dapat mengubah pola pikir orang terhadap kita sehingga dengan berpakaian yang rapi, bagus, orang-orang dapat menilai bahwa kita ini profesional begitu dalam bekerja. Jadi berpenampilan profesional itu merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam dunia bekerja. Sekian saja pembahasan kami hari ini tentang tips-tips berwibawa dalam dunia kerja. Nah, sebelum itu jika ada kata-kata atau kalimat kami yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, seperti biasanya yang rekan-rekan saya sampaikan di video sebelumnya, jika ada teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan Staff Airlines dengan kualifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman bisa cek di link deskripsi selengkapnya. Sekian dari kami. Salam dari Yeni Multifashion.